Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Stikes Baitur Rahim Jambi. Di sini kami akan menjelaskan mengenai manajemen industri jasa dan pangan yang beranggotakan Tri Kusuma NPM 2018 31007, Sipa Otricha Mardatila NPM 2018 31006, dan Serli Zumrodin Aulia NPM 2018 31019. Nah, adapun langkah-langkah persiapan dan pengolahan yang baik dan benar. Yang pertama, persiapan pengolahan harus dilakukan dengan menyiapkan semua peralatan yang akan digunakan dan bahan makanan yang akan diolah sesuai urutan prioritas. Kedua, pengaturan suhu dan waktu. Suhu pengolahan minimal 900 derajat Celcius agar kuman patogen mati. Dan tidak boleh terlalu lama agar kandungan zat gizi tidak hilang akibat penguapan. Nah, selanjutnya di ruang persiapan dan pengolahan makanan ini kita harus menggunakan peralatan yang sesuai dengan cara yang baik. Misalnya, gunakan pisau, golok, parutan kelapa dengan baik dan jangan bercakap-cakap selama menggunakan alat tersebut. Kedua, kita tidak boleh menggaruk, batuk selama mengerjakan atau mengolah bahan makanan. Ketiga, menggunakan berbagai alat yang tersedia sesuai dengan petunjuk pemakainya. Keempat, bersihkan mesin menurut petunjuk dan matikan mesin sebelumnya. Kelima, menggunakan serbet sesuai dengan macam dan peralatan yang akan dibersihkan. Lalu, berhati-hatilah bila membuka dan menutup, menyalakan atau mematikan mesin, lampu, gas atau listrik, dan lain-lainnya. 7. Meneliti dulu semua peralatan sebelum digunakan. 8. Pada saat selesai menggunakannya, teliti kembali apakah semua alat sudah dimatikan mesinnya. 9. Mengisi panci-panci menurut ukuran semestinya dan jangan melebihi porsi yang ditetapkan. 10. Tidak memasukkan muatan ke dalam kereta makanan yang melebihi kapasitasnya. Dan terakhir, meletakkan alat menurut tempatnya dan diatur dengan rapi. Nah, kalian tahu nggak prioritas dalam memasak itu apa aja? Nah, prioritas dalam memasak yang pertama, dahulukan memasak makanan yang tahan lama seperti gorengan yang kering. Kedua, makanan rawan seperti makanan berkuah dimasak paling akhir. Ketiga, simpan makanan jadi atau masak yang belum waktunya dihidangkan dalam keadaan panas. Keempat, uap makanan jangan sampai masuk ke dalam makanan karena akan menyebabkan kontaminasi. Kelima, mencicipi makanan menggunakan sendok khususnya yang selalu dicuci. Keenam, tidak menjamah makanan jadi atau masak dengan tangan tetapi harus menggunakan alat seperti penjepit atau sendok. Adapun langkah-langkah sistem penyimpanan dan distribusi makanan yang baik dan benar. Sistem penyimpanan makanan yang pertama, tersedianya fasilitas ruang penyimpanan bahan makanan sesuai persyaratan. Yang kedua, tersedia buku catatan untuk keluar masuknya bahan makanan. Selanjutnya, syarat penyimpanan. Yang pertama, tempat penyimpanan bahan makanan harus terhindar dari kontaminasi, baik oleh bakteri, serangga, tikus, dan hewan lainnya, maupun bahan berbahaya. Yang kedua, penyimpanan harus memperhatikan prinsip first in, first out atau FIFO dan first expired, first out atau FIFO. Ketiga, tempat atau wadah penyimpanan harus sesuai dengan jenis bahan makanan. Keempat, tebalan dan bahan padat tidak lebih dari 10 cm. Kelima, kelembapan penyimpanan dalam ruangan 80% sampai 90%. Keenam, penyimpanan bahan makanan olahan pabrik. Ketujuh, makanan dalam kemasan tertutup disimpan pada suhu 10 derajat Celcius. Kedelapan, tidak menempel pada lantai, dinding, atau langit-langit, yaitu jarak lantai 15 cm, dinding 5 cm, langit-langit 60 cm. Adapun penyimpanan makanan masak. Yang pertama, makanan tidak rusak, tidak busuk atau basi, yang ditandai dari rasa, bau, berlendir, berubah warna, berjamur, berubah aroma, atau adanya cemaran lain. Yang kedua, memenuhi persyaratan bakteriologis. Angka kuman E. coli pada makanan harus 0 gram, contoh makanan dan minuman. 3. Jumlah kandungan logam berat atau residu peptisida tidak boleh melebihi ambang batas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keempat,
Penyimpanan harus memperhatikan prinsip first in first out atau FIFO dan first expired first out atau FIFO. Kelima, tempat atau wadah penyimpanan harus terpisah untuk setiap jenis. Nah, mempunyai tutup yang dapat menutup dengan sempurna tetapi berventilasi untuk mengeluarkan uap air. Keenam, makanan jadi tidak dicampur dengan bahan makanan mentah. Ketujuh, penyimpanan bahan makanan jadi ini harus memperhatikan suhu. Makanan kering contohnya 25 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Makanan berkuah akan disajikan 60 derajat Celcius sebelum disajikan 10 derajat Celcius. Makanan cepat basi akan disajikan 65,5 derajat Celcius belum disajikan 5 sampai dengan 1 derajat Celcius. Makanan disajikan dingin akan disajikan 5 sampai 10 derajat Celcius sebelum disajikan lebih kurang 10 derajat Celcius. Baiklah teman-teman, selanjutnya distribusi makanan. Nah, tempat penyajian. Perhatikan jarak dan waktu tempuh dari tempat pengolahan makanan ke tempat penyajian, serta hambatan yang mungkin terjadi selama pengangkutan, karena akan mempengaruhi kondisi penyajian. Hambatan di luar dugaan ini sangat mempengaruhi keterlambatan penyajian. Nah, langkah penyajian makanan. Yang pertama, setiap jenis makanan ditempatkan dalam wadah yang terpisah dan memiliki tutup untuk mencegah terjadinya kontaminasi silang. Yang kedua, makanan yang mengandung kadar air tinggi. Ini baru dicampur menjelang penyajian untuk menghindari makanan cepat basi. Ketiga, setiap bahan makanan yang disajikan merupakan bahan yang dapat dimakan. Hal ini bertujuan untuk menghindari kecelakaan salah makan. Keempat, makanan yang disajikan dalam dus harus dipisah satu sama lain. Kelima, penyajian makanan yang harus disajikan dalam keadaan panas. Hal ini bertujuan untuk mencegah pertumbuhan bakteri dan meningkatkan selera makan. Panas yaitu makanan yang harus disajikan panas diusahakan tetap dalam keadaan panas dengan memperhatikan suhu makanan sebelum ditempatkan dalam alat saji panas atau food warmer atau bain marie. Makanan harus berada pada suhu 600 derajat Celcius. 6. Setiap peralatan atau wadah yang digunakan harus higienis, utuh, tidak cacat atau rusak. Ketujuh, setiap penanganan makanan tidak boleh kontak langsung dengan anggota tubuh. 8. Penyajian disesuaikan dengan kelas pelayanan dan kebutuhan. Tempat penyajian yaitu tepat menu, tepat waktu, tepat tata hidang, dan tepat volume atau sesuai jumlah. Sekian dan terima kasih. Apabila terdapat kekurangan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.